Pata, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pendeta lebih tahu dari ente. Ini komentar salah seorang warga Keponet tentang gereja yang selalu mengkhotbahkan persepuluhan. Beliau, pendeta, lebih tahu dari ente. Maksudnya, yang dikatakan itu adalah pendeta dan lebih tahu dari hamba. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, pendeta atau hamba Tuhan jika mengajarkan tentang persepuluhan karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jika khotbah persepuluhannya diulang kembali, ada kemungkinan masih banyak jemaat yang belum taat. Apakah salah jika seorang pendeta atau hamba Tuhan mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan? Yang kedua, sebaliknya, apakah benar jika seorang pendeta atau hamba Tuhan mengajarkan yang salah? Di dalam Perjanjian Baru, zaman sekarang, persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Benarkah tidak berlaku lagi? Apa kata Yesus? Matius 23 ayat 23. Ayat yang terakhir, Yesus katakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ahli Taurat saja masih mengembalikan persembahan persepuluhan. Ya, yang satu harus dilakukan, itu namanya persepuluhan. Yang ketiga, beliau lebih tahu dari ente. Pertanyaannya, apakah sudah tahu apa yang disampaikan olehnya tentang Kristen progresif? Apakah Kristen progresif lebih tahu dari Kristen lainnya? Ajaran Kristen progresif keselamatan ada di luar Kristus. Orang baik bisa selamat. Alkitab tidak semuanya firman Tuhan. Banyak kontradiksi dan pertentangan di dalamnya. Menafsirkan Alkitab dengan asumsi logikanya untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia zaman sekarang. Alkitab yang adalah firman Tuhan disesuaikan dengan cara hidup dunia. Atau LGBT tidak apa-apa. Itu namanya kompromi dosa, menurunkan nilai kebenaran Alkitab standar Tuhan. Jika seorang mengajarkan yang salah, pasti akan ada banyak kesalahan lainnya dalam pengajarannya, karena ada celah iblis dan iblis si penyesat. Apakah pantas disebut pendeta jika mengajarkan yang salah? Pendeta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang pandai, bukan pandai berfitnah, bukan pandai berbohong. Pemuka atau pemimpin agama, rohaniawan, guru agama. Ya, pendeta bukanlah guru palsu. Siapa yang angkat jadi pendeta? Gereja mana? Dan apa buktinya beliau pendeta? Apakah kalau yang namanya pendeta sudah pasti tahu tentang firman Tuhan? Belum tentu. Semua harus diuji dan dibuktikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maaf, ia lebih cocok dengan sebutan guru palsu karena mengajarkan yang salah, kesesatan. Ia telah membuat fitnah dan kebohongan. Yang keempat, siapa yang lebih tahu tentang firman Tuhan? Silakan bandingkan dengan apa yang hamba sampaikan tentang Kristen progresif. Banyak konten-konten yang sudah hamba buat, dan semua konten-konten yang memberitakan kebenaran yang hamba buat itu untuk mengkanter, meluruskan ajaran yang salah, yang miring-miring, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Back to the Bible, Patal.
Battle berarti pertempuran. Pertempuran melawan ajaran sesat, ajaran yang salah, yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak sesuai pemahamannya dengan kitab suci. Jadi jangan asal ngomong saja, asal menjeblak dan merendahkan, meremehkan orang lain. Yang kelima, ada banyak orang yang menentang apa yang disampaikan Kristen progresif. Apa itu berarti dia lebih tahu tentang firman Tuhan? Dia lebih tahu tentang Tuhan dan kebenarannya? Yang keenam, jika ada seorang yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jelas, bukan? Jika orang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah ada, terkutuklah dia. Kristen progresif tidak mengakui, tidak menghargai pengorbanan Kristus karena dianggap masih ada jalan keselamatan melalui agama lain atau melalui perbuatan baik. Sedangkan Alkitab dengan jelas, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan usaha manusia, tetapi kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Dan kasih karunia itu adalah pemberiannya cuma-cuma di dalam Kristus. Artinya, kalau kita menerima pemberian dari Tuhan, kita akan selamat. Jika kita tidak menerima pemberian dari Tuhan, tidak selamat. Yang ketujuh, tahukah wahai kebonet, dia saja bukan Kristen, bukan pengikut ajaran Yesus. Bagaimana mau bilang lebih tahu dari hamba yang adalah pengikut Kristus? Kristen. Tuhan memberkati. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar.